Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua, alhamdulillah. Kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi aljabar ke bagian yang ketiga ya. Untuk langkah pembelajaran dan penilaiannya seperti biasa, kalian baca materi hari ini dan pahami kembali video pembelajaran yang sudah Ibu buatkan. Kemudian kalian tulis kembali materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Ditulis di buku tulis matematika dengan rapi, kemudian difoto dan kerjakan latihan soalnya dua-duanya, yaitu tulisan materi sama latihan soal dikirim ke Google Classroom ya, paling lambat dari Kamis tanggal 29 Oktober 2020. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, kita sebelumnya sudah mempelajari apa itu atau bagaimana cara menyederhanakan suatu bentuk aljabar ya, yaitu dengan cara mengelompokkan suku-suku yang sejenis, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan koefisien dan konstantanya. Contoh yang pertama, kemarin Ibu berikan contoh seperti ini. Ketika ada bentuk aljabar 2x plus 3y plus 4x min 5y. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar seperti ini, kalian kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Jadi variabel x dengan variabel x, variabel y dengan variabel y ya. Selanjutnya koefisiennya kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Begitu nanti. Yang awalnya 4 suku bentuk aljabar menjadi 2 suku bentuk aljabar. Contoh selanjutnya seperti ini ya. Di sini ada 6 ya, 6 suku aljabar. Nah, dari 6 suku ini ternyata ada suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang pertama dengan variabel a pangkat 2. Kemudian suku sejenis yang kedua yaitu dengan variabel AB. Suku sejenis yang ketiga yaitu variabel B kuadrat. Nah, dari masing-masing variabel yang sejenis itu kalian kelompokkan ya. Suku-suku yang sejenis dikelompokkan, kemudian koefisiennya kalian jumlahkan atau dikurangi sesuai dengan soal yang diberikan. Sehingga dari 6 suku ini disederhanakan menjadi 3 suku karena ada suku-suku yang sejenis. Nah, dari materi menyederhanakan bentuk aljabar, nantinya kalian akan lebih bisa mendalaminya ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita masuk ke penjumlahan bentuk aljabar. Jadi penjumlahan bentuk aljabar itu dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Ketika kalian menjumpai ada suku yang tak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Ya. Contohnya di sini, tentukan jumlah dari 3x plus 5 dan 2x min 8. Kemudian 2p min 3q plus 4q dan 5p min 4q min 2q dan seterusnya ya. Di sini contohnya dia menggunakan kata penghubung dan dengan oleh ya. Kita jawab untuk yang pertama, dan ini ya kalian ganti dengan penjumlahan. Nah, penjumlahan. Kenapa kok saya ganti dengan penjumlahan? Karena pertanyaannya tentukan jumlah dari. Jumlah itu berarti kan penjumlahan. Maka setelah diganti tanda plus atau penjumlahan, kalian kelompokkan ke suku-suku yang sejenis, yaitu 3x plus 2x. Ini plusnya itu dari ini ya, plus 2x, kemudian plus 5 min 8, konstanta dengan konstanta, sehingga diperoleh 5x plus dalam kurung negatif 3, dan ini kurungnya bisa hilang dengan cara plus dikali min, hasilnya min. Jadi hasil akhirnya 5x dikurangi 3.
Next, selanjutnya yang kedua, 2P min 3Q plus 4Q dan 5P min 4Q min 2X ya. Nah, ini kata dan juga diganti dengan tanda plus sesuai dengan perintahnya tadi ya. Dikelompokkan dengan variabel yang sejenis, selanjutnya dijumlahkan dan dikurangkan, diperoleh hasil 7P min 7Q plus 2R. Jadi ini 2 ditambah 5, 7. Negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. Plus 4 dikurangi 2 sama dengan plus 2. Jadi variabelnya tetap R, tetap Q dan tetap P ya. Yang ketiga, dengan menggunakan kata penghubung dengan. Ini juga kalian ganti aja dengan tanda plus, kemudian dikelompokkan sehingga diperoleh 15A min 2B ya. 7 ditambah 8, 15. 4 dikurangi 6, negatif 2 ya. Variabelnya mengikuti saja. Selanjutnya dengan menggunakan kata penghubung oleh. Nah, ini juga tetap tandanya plus, dan letak dari bentuk aljabar yang pertama dengan yang kedua sama persis ya. Yang awalnya di sini dia sebagai bentuk aljabar yang pertama ya, nanti di sini menjadi bentuk aljabar yang pertama. Ini bentuk aljabar yang kedua, maka di sini juga bentuk aljabar yang kedua dan dihubungkan dengan tanda plus ya. Nah, dikelompokkan, kemudian koefisiennya ini kalian jumlahkan. 16 ditambah 5, 21. Negatif 12 dikurangi 9, negatif 21. Nah, untuk 2C sama 4 ini kan tidak ada suku yang sejenis dengan dia, maka dia tetap hasilnya 2C plus 4 ya. Tidak boleh digabung antara misalkan 2C tambah 4 sama dengan 6C. Nah, itu salah ya, tidak boleh karena dia tidak sejenis. Nah, begitu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ke pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk aljabar ini juga dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, contohnya di sini ada 4 contoh. Yang pertama menggunakan kata penghubung oleh, yang kedua penghubungnya dengan, yang ketiga dan 4 menggunakan kata penghubung dari. Nah, ini untuk pengurangan harap diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, kita jawab yang pertama. Di sini 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Oleh ini kalian ganti dengan tanda min karena permintaannya kurangkanlah. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian ketika mengurangi bentuk aljabar, bentuk yang kedua dikasih tanda kurung seperti ini ya. Dikasih tanda kurung, kemudian baru kalian kalikan. Jadi di sini negatif dikali dengan positif 8A menjadi negatif 8A. Negatif dikali negatif 6B menjadi positif 6B. Nah, jadi kalau kalian tidak memberi tanda kurung di sebelah sini, maka nanti hasilnya berbeda dan otomatis salah ya. Jadi ibu wajibkan ketika kalian mengurangi bentuk aljabar, berikanlah tanda kurung untuk bentuk aljabar yang kedua. Nah, setelah ini kalian kelompokkan suku yang sejenis. 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B sehingga hasilnya negatif 1A ditambah 10B. Karena negatif 1 itu boleh angkanya tidak ditulis, maka cukup di sini ditulis, cukup dituliskan ini min ya, negatif A plus 10B. Nah, begitu. Nah, begini. Nah, ini peringatannya ya, ketika mengurangi bentuk aljabar bagian yang kedua, yaitu yang belakang ini, dikasih tanda kurung sebelum tanda min. Kemudian kalian kalikan ya. Min kali plus min dikali min plus ya. Next, kita ke yang kedua.
dengan menggunakan kata penghubung dengan. Ini juga diganti pengurangan dan dikasih tanda kurung ya. Kemudian kalau untuk menghilangkan tanda kurungnya, maka kalian kalikan tanda min ini ke dalam yang ada di dalam kurung. Jadi min dikali plus 5x menjadi min 5x. Min dikali negatif 6y menjadi plus 6y. Nah, dikelompokkan sehingga diperoleh negatif 2x plus 10y. Selanjutnya untuk ketika bentuk aljabar itu pengurangannya menggunakan kata penghubung dari. Nah, ini hati-hati bahwa ketika dia menggunakan kata penghubung dari, maka bentuk aljabar yang pertama, nah ini yang paling depan, diganti atau ditukar menjadi bentuk aljabar yang kedua. Jadi dia di belakang. Kemudian yang awalnya di soal dia di bagian belakang menjadi di depan. Nah, dan tetap di sini kata dari diganti dengan tanda min dan yang bagian belakang dikasih tanda kurung. Ya, khusus untuk kata penghubung dari, ya, dia ditukar tempatnya. Yang belakang jadi di depan jadi belakang. Ya. Langkahnya sama, setelah itu tetap ini dikalikan tanda minnya dengan bentuk aljabar yang di dalam kurung, kemudian dikelompokkan sehingga diperoleh 8p plus 16 ya. Next, ini yang keempat juga sama menggunakan kata penghubung dari. Jadi di sini 5x min 2y plus 6 dia di depan, kemudian dikurangi 2x min 4y plus 3 yang di belakang dan dikasih tanda kurung ya. Begitu anak-anak, jadi ini peringatannya ya, khusus dari kata penghubung dari saja, pengurangannya dibalik, bentuk 1 jadi kedua, bentuk 2 jadi ke 1, dan tetap dikasih tanda kurung untuk bentuk yang kedua. Nah, yang ini. Nah, untuk memahami dan untuk menambah latihan ya, menambah latihan kalian biar tambah semakin bisa aljabar, karena aljabar itu sangat penting ya, harus bisa di kelas 7 ini, harus bisa, hukumnya wajib ya. Kalian kerjakan buku paket matematika halaman 214, yaitu ayo kita berlatih 3.2 nomor 2A dan B dan 6 ABC. Nah, berikut ini soalnya kalian kerjakan ya sampai batas waktu yang ibu berikan ya. Jadi kalian pelajari dulu materinya, pahami dulu, kalau sudah kerjakan latihan soalnya dan dikirim ke Google Classroom dari hasil menulis materi dan pekerjaan latihan soalnya ya. Begitu, apabila ada pertanyaan tentang materi hari ini, ibu persilakan untuk bertanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan ya. Tidak usah malu, tidak usah takut, marilah bertanya ya. Ibu akan lebih senang kalau ada siswa yang mau bertanya. Begitu. Kalau tidak paham, tanyakan saja. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.